Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Siak Kuala 2021, nomor UKG 201501465920, nomor induk mahasiswa 2106503040008. Pada hari ini Senin 6 Desember 2021, saya akan membuat sebuah video pembelajaran yang merupakan syarat dari UKIN, uji kinerja PPG dalam jabatan angkatan 4 pada materi pokok kesetimbangan kimia, submateri pokok penerapan kesetimbangan kimia dalam industri pada kelas 11 IPA semester 1 SMA Negeri 11 Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Terima kasih, selamat menyaksikan. Bersedia. Disalamkan oleh Ibu Guru. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Jun. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita absen dulu ya untuk mengetahui siapa saja yang hari ini hadir dan yang tidak hadir. Oke, kita mulai absennya. Bu. Anida. Hadir, Bu. Anwar. Bu. Atta. Hadir, Bu. Cica. Bu. Endang. Hadir. Izin. Izin ya. Idris. Bu. Isnaini. Bu. Junaidi. Hadir, Bu. Luki. Hadir, Bu. Nadia. Bu. Oke, terima kasih Nak. Berarti hari ini 10 orang yang hadir ya. 1 orang tidak hadir atas nama Endang. Izin ya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita pretest dulu ya untuk mengetahui pengetahuan awal kalian ya. Sudah siap belum kalian dengan materi pembelajaran di KKN? Baiklah, silakan dikerjakan pretestnya. Saya beri waktu 2 menit cukup ya, karena hanya 1 soal. Silakan dikerjakan 2 menit dari sekarang.
Saya melihat ada seorang yang lagi memberi pupuk. Oke, bagus sekali Anwar. Ada yang bisa menjelaskan masuk dari gambar di depan ini apa? Ayo. Saya, Bu. Yang gambar pertama, pupuknya pakai manual. Yang kedua, pupuknya pakai modern. Satu lagi yang bisa menjelaskan? Ayo. Saya, Bu. Gambar di depan menjelaskan tentang proses pemupukan, Bu. Baik, betul sekali Atta. Yang dikatakan Atta tadi proses pemupukan. Yang dikatakan Anwar, Cica, dan Atta berdasarkan gambar ini tentang pemupukan. Tahukah kalian nak bahwa bahan utama pupuk adalah amonia dan asam sulfat? Jadi hari ini kita akan belajar penerapan kesetimbangan kimia dalam industri. Adapun kompetensi dasar kita pada hari ini adalah yang pertama 3.9 menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi arah pergeseran kesetimbangan dan penerapan kesetimbangan kimia dalam industri. 4.9 merancang dan menyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan. Sementara indikatornya 3.9.2 menganalisis penerapan kesetimbangan kimia dalam industri dan 4.92 menjelaskan penerapan kesetimbangan kimia dalam industri. Tujuannya yang pertama dapat menganalisis penerapan kesetimbangan kimia dalam industri dan yang kedua dapat menjelaskan penerapan kesetimbangan kimia dalam industri. Seperti pertemuan sebelumnya nak, dalam pertemuan kali ini kalian akan belajar berdiskusi secara kelompok mengerjakan LKPD. Dalam LKPD ada permasalahan yang harus kalian selesaikan dan kalian harus presentasi. Dalam diskusi kelompok saya akan melakukan penilaian sikap seperti pertemuan sebelum pelajaran. Kalian akan ada evaluasi. Baiklah, kalau sudah paham dengan pembelajaran kita pada hari ini, coba perhatikan video berikut ini. Silakan diperhatikan ya. Dibahas mengenai pembuatan amonia melalui proses Haber-Bosch. Pada awalnya, pembuatan amonia dilakukan dengan sintesis langsung dari gas nitrogen dan gas hidrogen. Namun, sintesis langsung tersebut menghasilkan amonia dalam jumlah yang sangat sedikit. Pada tahun 1908, ahli kimia bernama Fritz Haber dan Karl Bosch mempelajari mengenai cara produksi amonia dalam jumlah yang sangat besar. Berikut ini adalah reaksi keseimbangan dari proses pembuatan amonia melalui proses Haber-Bosch. Gas hidrogen diperoleh dari hasil reaksi antara gas alam atau gas metana dengan uap air. Sedangkan gas nitrogen diperoleh dari hasil penyulingan udara. Gas hidrogen dan gas nitrogen dimasukkan dalam bejana sehingga menghasilkan gas amonia. Campuran gas yang dihasilkan didinginkan, diubah menjadi cair dan dipisahkan. Gas amonia cair yang dihasilkan diambil terus-menerus, sedangkan gas hidrogen dan gas nitrogen yang tidak bereaksi dikembalikan ke bejana melalui kompresor untuk diproses kembali. Bagaimana cara memproduksi gas amonia agar proses pembuatan berlangsung efektif efisien? Kita tidak memerlukan biaya yang mahal. Untuk mengetahui hal tersebut, kita harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan. Faktor tersebut adalah konsentrasi, suhu, tekanan, volume, dan katalis. Faktor yang pertama adalah faktor tekanan. Berdasarkan asas Legendre, reaksi harus dilakukan pada tekanan tinggi agar jumlah amonia yang dihasilkan semakin banyak. Hal ini karena jumlah mol reaksi lebih besar daripada jumlah mol hasil reaksi. Namun proses tersebut tidak optimum karena diperlukan pipa yang lebih tebal supaya tidak mudah rusak dan lebih aman. Hal tersebut membutuhkan biaya yang lebih mahal. Tekanan optimum
eksoterm. Berapa suhu yang harus digunakan dalam proses pembuatan amonia? Apakah dilakukan pada suhu rendah atau pada suhu tinggi? Berdasarkan asas Lechatelier, pembentukan amonia seharusnya dilakukan pada suhu rendah agar gas NH3 yang dihasilkan semakin banyak. Namun, laju reaksi pada suhu rendah terlalu lambat sehingga proses produksi menjadi tidak ekonomis. Pembentukan amonia sebaiknya dilakukan pada suhu optimum, yaitu berada antara 400 sampai 450 derajat Celcius sehingga dihasilkan hasil optimum sebesar 10 sampai 20%. Faktor selanjutnya adalah faktor katalis. Katalis yang digunakan dalam pembentukan amonia adalah katalis serbu besi. Penggunaan katalis ini tidak menggeser keseimbangan, tetapi hanya mempercepat laju reaksi. Pembentukan amonia melalui proses Haber-Bosch akan menghasilkan produk yang lebih banyak dengan proses yang efektif jika dilakukan pada suhu 400 sampai 450 derajat Celcius, tekanan 200 atmosfer, dan menggunakan katalis serbu besi. Proses Haber-Bosch, faktornya suhu, tekanan, dan katalis. Oke, bagus sekali Atta. Ya benar ya, ini prosesnya namanya proses Haber-Bosch. Ada 3 faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama suhu, kemudian tekanan dan katalis. Ternyata ya, yang pertama ya merupakan proses yang sangat penting dalam industri kimia karena amonia merupakan bahan utama dalam pembuatan berbagai barang, misalnya pupuk urea, ya ingat pupuk urea, asam nitrat dan senyawa nitrogen. Kemudian yang kedua bisa dipakai sebagai pelarut karena kepolaran amonia cair hampir menyamai kepolaran air. Oke, ada pertanyaan? Jelas? Jadi amonia digunakan dalam proses pembuatan pupuk. Oke, kita lanjut. Pembuatan asam sulfat melalui proses kontak. Asam sulfat digunakan sebagai bahan dasar pembuatan deterjen, pupuk, cat, plastik, larutan dalam air aki, dan lain-lain. Bagaimana proses pembuatan senyawa asam sulfat? Pembuatan asam sulfat melalui proses kontak terbagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama, pembentukan gas SO2. Belerang murni dibakar di udara membentuk gas SO2. Tahap yang kedua yaitu pembentukan gas SO3. Gas SO2 yang terbentuk dioksidasi di udara menghasilkan gas SO3. Reaksi pembentukan gas SO3 adalah reaksi eksoterm. Berdasarkan asas Lechatelier, untuk mendapatkan hasil SO3 dalam jumlah besar, proses pembuatannya harus dilakukan pada temperatur rendah dan tekanan tinggi. Namun, reaksi tidak dapat berlangsung pada temperatur rendah, dan jika menggunakan tekanan tinggi, diperlukan biaya yang lebih mahal. Reaksi dapat berlangsung pada suhu 450 derajat Celcius dengan tekanan 2-3 atm menggunakan katalis vanadium pentaoksida. Dengan menggunakan katalis vanadium pentaoksida, reaksi berlangsung dengan baik, yaitu 98% sempurna dan tidak memerlukan tekanan tinggi. Tahap yang ketiga yaitu pembentukan asam sulfat. Belerang trioksida
oksida yang terbentuk dicampur dengan 98% H2SO4 dan 2% H2O membentuk asam pirosulfat atau H2S2O7 yang disebut juga oleum. Asam pirosulfat tersebut ditambahkan air sehingga menghasilkan asam sulfat. Asam sulfat yang dihasilkan dalam proses tersebut adalah 99,5%. Ini adalah rangkuman dari proses pembuatan asam sulfat melalui proses kontak. Baik, dari video tadi ada yang mau ditanyakan? Ya. Jelas?
pembuatan asam sulfat proses katali. Suhunya rendah, tekanannya tinggi. Hasilnya bisa dibagi. Jun, ini apa Jun maksudnya? Maksudnya seperti ini, pada perbuatan NH3 untuk mendapatkan hasil SO3 dapat jumlah besar. Perbuatannya harus dilakukan pada temperatur rendah dan tekanan tinggi agar kesetimbangan bergeser ke arah SO3. Katalis vanadium panatoksida reaksi berlangsung dengan baik, yaitu 98% sempurna. Kita ini nggak ada nih, udah kita ketahui. Waktunya sisa 5 menit lagi ya. Kalau misalnya semuanya sudah selesai dan sudah siap presentasi, ayo kita boleh presentasi walaupun waktunya sisa 5 menit lagi. Atau kita tunggu sampai waktunya habis 5 menit lagi. Gimana untuk memaksimalkan jawaban? Oke, tunggu. Oke, tunggu 5 menit lagi ya. Oke. Oke, siap presentasi waktunya sudah habis? Siap? Oke, siap. Kalau siap kita beri applause pertama dulu untuk yang pertama tampil itu adalah kelompok 1. Ya, kelompoknya si Nadia. Tadi ya, di depan. Oke, yang lain tolong perhatikan Anwar saat presentasi ya. Apa yang dibahas Anwar? Kondisi operasional yang nyata untuk industri amonia berproses fiber. Oke, berarti dia membuat presentasi mengenai proses Haber Bosch. Tolong diperhatikan yang materinya sama dengan kelompok Anwar, silahkan disimak ya. Nanti kalau misalnya ada yang tidak cocok, silahkan ditambahkan. Oke? Jelas? Oke, silakan Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Gas Mulia, di mana kelompok kami beranggota Anwar Anas, saya sendiri dan Nadia Fitri Ayu. Kelompok kami menyimpulkan bahwa kondisi operasional yang nyata untuk industri amonia menurut proses Haber Bosch adalah suhu dan tekanan mempengaruhi produksi amonia. Apabila ingin mendapatkan hasil NH3 maksimal, maka tekanan harus ditambahkan. Apabila ingin mendapatkan hasil NH dengan 10 atm maksimal, maka suhu harus dikurangkan. Oke, baik. Dari penyampaian dari Anwar tadi ada yang mau tanyakan? Ayo. Saya Bu, kebetulan saya membahas tentang amonia. Di sini saya akan menambahkan tentang suhu. Suhunya itu harus diperkecil maksimal 200 derajat dan tekanan harus diperbesar maksimal 1000 atm. Oke, itu tadi tambahan ya Anwar dari Anissa. Kebetulan Anissa sama pembahasan dengan Anwar ya, sama-sama pembuatan amonia atau Haber Bosch. Oke, nah ada yang mau disampaikan dengan kelompok Anissa atau enggak? Cukup? Oke, cukup. Terima kasih. Beri
adalah katalis. Ya, betul sekali untuk mempercepat reaksi. Oke, beri aplaus dulu untuk Cica. Oke. Silakan duduk Cica. Baiklah. Nah, sudah semua presentasi ya hari ini. Nah, walaupun kita punya 4 kelompok, tetapi yang presentasi 2 kelompok di depan dan kelompok lainnya menyangga atau menambahkan. Ternyata diskusi kita pada hari ini luar biasa. Ya, aplaus semua untuk kita. Nah, kita sudah masuk di bagian akhir. Di sini saya ingin memberikan penguatan ya Ibu ya, bahwa proses pembentukan amonia itu namanya Haber-Bosch ya. Proses pembuatan asam sulfat namanya proses kontak. Dalam pembuatan Haber-Bosch dan juga asam sulfat atau proses kontak ini ada faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu suhu, tekanan, dan katalis. Nah, sudah presentasi semuanya tadi ya. Sekarang kita akan mengumumkan kelompok terbaik berdasarkan hasil presentasi dan sanggahan tadi. Walaupun yang presentasi 2 kelompok, tapi tadi sudah Ibu nilai ya. Jadi dalam kegiatan presentasi tadi yang mendapat penghargaan sebagai kelompok terbaik adalah, ada yang tahu kelompok berapa? Kelompok beri aplaus dulu untuk kelompok Anissa. Kelompok berapa Anissa? Kelompok 1. Yang lain jangan berpikir habis semangat ya, oke? Oke. Nah, setelah itu kita tarik kesimpulan dulu pada hari ini. Apa yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran kita pada hari ini? Saya Bu, kesimpulannya adalah Haber-Bosch merupakan proses pembuatan amonia. Proses kontrak merupakan proses pembuatan asam sulfat, dan dalam industri amonia dan asam sulfat sama-sama menjadi bahan utama pupuk pertanian. Oke, bagus sekali Anwar. Aplaus untuk Anwar. Biasa Anwar ya, berarti dari awal kegiatan sampai akhir kegiatan pembelajaran semangatnya luar biasa. Ya, dan yang lain saya rasa juga sama ya, semangat belajarnya juga luar biasa. Baiklah anak-anak sekalian, nah sekarang saya mau tanya refleksi pembelajaran kita pada hari ini. Apa yang bisa kalian jelaskan? Saya Bu, pembelajaran hari ini sangat luar biasa karena dapat berdiskusi dalam kelompok yang pasti menjadi aktif. Pembelajaran hari ini membuat rasa ingin tahu saya keluar dan wawasan saya menjadi luas. Oke, baiklah, terima kasih ya atas refleksi yang telah kalian sampaikan tadi ya, luar biasa sekali. Terima kasih dan semoga kita bisa terus melaksanakan pembelajaran seperti ini ya. Sepertinya kalian sangat menikmati pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, sesuai dengan janji kita di awal tadi ya, yang sudah dijelaskan bahwa akhirnya kita akan melakukan evaluasi. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing, kerjakan evaluasi. Silakan. Silakan dikerjakan soal evaluasinya ya. Silakan dikerjakan, tulis nama kelasnya ya. Saya beri waktu 5 menit karena soalnya hanya 2. Silakan dikerjakan.
Oke, waktunya 2 menit lagi. Waktunya sisa 2 menit lagi. Silakan. Oke, waktunya sudah habis. Silakan dikumpul lembar evaluasinya. Jangan lupa tadi tulis nama dan kelas. Silakan kumpul, ayo silakan. Taruh di sini. Oke, semuanya sudah selesai mengerjakan soal evaluasi. Ya, berarti berakhir sudah pertemuan kita pada hari ini. Ya, untuk itu jangan lupa kita mematuhi protokol kesehatan karena kita masih dalam situasi COVID. Baiklah anak-anakku sekalian, mengingat materi ini adalah materi terakhir di bab ini dan di semester ini, jadi persiapkan diri kalian untuk kegiatan ujian akhir semester yang akan dilaksanakan pada besok. Ya, silakan dipersiapkan dengan semaksimal mungkin ya. Apa yang sudah kalian pelajari ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kalian dan sekitarnya. Jadi sebelum kita menutup pembelajaran kita, ya silakan dipimpin doanya dulu, Jun. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Bersedia. Beri salam pada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Nak.